Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menerima pujian dari Tuhan. Saudara, saya mengingat waktu saya masih kecil, ketika saya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua saya, dan kemudian dia memberikan kata-kata pujian kepada saya, maka itu sesuatu yang sangat indah, yang tidak terjelaskan oleh kata. Ketika mendapatkan, mendengarkan dan menerima kata-kata pujian dari orang tua saya. Saudaraku, bahkan sampai dewasa seperti ini saudara, mendapatkan kata-kata pujian dari orang tua, ketika dia bangga, ketika dia senang dengan apa yang saya kerjakan, dengan prestasi dan sebagainya, maka kata-kata pujian yang dia keluarkan itu sesuatu yang sangat indah saudara. Saya percaya saudara juga pernah mengalami dan mendapatkan kata-kata pujian dari orang tua, dan saudara memahami apa yang saya katakan. Betapa bangganya, betapa indahnya mendapatkan kata-kata pujian itu. Dan saudara, Bapa kita di sorga juga adalah Allah atau Bapa yang sangat menghargai apa yang dilakukan dan perbuatan-perbuatan kita, anak-anaknya. Dan Dia juga akan memuji dan menghargai setiap anak-anaknya yang melakukan hal-hal terpuji di hadapannya. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita merindukan mendengarkan kata-kata pujian dari Tuhan kelak ketika kita berada di hadapannya. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan kita kelak Allah akan memuji jalan kehidupan kita, perbuatan kita selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dengan kerinduan saudara supaya melalui renungan ini, setiap saudara, setiap kita yang mendengarkannya, kita akan hidup sesuai dengan kebenaran prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya kelak kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Puji Tuhan saudara.
Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada saudara secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka saudara akan benar-benar diberkati malam hari ini. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bagaimana dia menjalani hidupnya, dan dia rindu supaya jemaat-jemaat di Korintus juga menerapkan apa yang dia lakukan, teladan yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Dan tujuan dari itu adalah kalimat terakhir di ayat 5, saudara. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Biarlah melalui renungan malam hari ini, saudara, apa yang dirindukan firman Tuhan, yaitu supaya setiap kita kelak akan menerima pujian dari Allah. Alangkah indahnya jika satu saat kita berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, lalu kemudian Dia mengeluarkan kata-kata pujian, mengucapkan kata-kata pujian kepada kita atas cara hidup yang kita jalani di dunia ini. Itu satu pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dan dijelaskan dengan kata-kata, saudara. Betapa indahnya hari itu. Dan saya percaya setiap kita merindukannya. Setiap kita rindu untuk mendengarkan kata-kata pujian yang indah dari Bapa kepada setiap kita. Dan hari ini yang saya rindu kita belajar, saudara, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menjalani hidup kita, untuk supaya kelak kita akan mendengarkan kata-kata pujian dari Bapa di sorga. Di dalam renungan malam hari ini, saudara, melalui teks firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus di sini, yang akan kita belajar,
ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan supaya kelak kita menerima kata-kata pujian dari Bapa di sorga. Sekali lagi saudara, saya akan membacakan. Mulai ayat pertama dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi, untuk kelak menerima pujian dari Allah, Paulus menegaskan bahwa sebagai hamba Tuhan ada hal yang harus dia miliki, yaitu bahwa dia dapat dipercayai. Demikian juga saya dan saudara hari ini, untuk kita kelak menerima pujian dari Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat dipercayai. Karena yang dituntut dari anak-anak Tuhan, dari pelayan-pelayan Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, bahwa kita ternyata dapat dipercayai oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, mulai ayat 3 sampai ayat yang keempat, di sana Paulus menegaskan apa yang dia lakukan untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, supaya kelak dia menerima pujian dari Tuhan. Yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus saudara, untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, dia berkata di ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Artinya saudara, yang pertama yang diajarkan atau yang ditegaskan oleh Paulus di sini melalui pengalaman kehidupannya, untuk dia bisa menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai sehingga kelak dia akan mendapat pujian dari Allah. Dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Atau dengan kata lain, yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah bahwa Paulus tidak hidup berdasarkan penilaian orang lain, tidak hidup berdasarkan penghakiman orang lain, bahkan tidak hidup berdasarkan pengadilan manusia. Untuk bisa dipercayai oleh Allah, dia tidak menjalani hidupnya berdasarkan apa kata orang lain, tidak berdasarkan nilai-nilai yang dibuat oleh orang lain. Itu sebabnya saudara, Paulus punya prinsip dalam dia melayani Tuhan. Itu sebabnya Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang khas, hamba Tuhan yang luar biasa, karena dia hidup bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan apa kata orang lain, dia menjalani hari-harinya. Dan saya percaya sesuai dengan kerinduan Paulus bahwa dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Ketika dia menghadap Tuhan, pujian itu dia terima. Karena memang dia hamba Tuhan yang bisa dipercaya, karena dia tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Seberapa banyak manusia di dunia ini, termasuk anak-anak Tuhan, yang menjalani hidup berdasarkan apa kata orang? Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, gaya hidupnya, dan sebagainya itu ditentukan oleh apa kata orang. Dia senang, dia susah, itu juga ditentukan oleh apa kata orang. Nilai-nilai kehidupannya ditentukan oleh apa kata orang. Bahkan dandanannya, pakaiannya, perhiasan-perhiasan yang dia pakai,
fasilitas yang dia pakai ditentukan oleh apa kata orang. Sehingga dalam dia menjalani kehidupannya hari demi hari, segala sesuatunya yang ada itu berdasarkan apa kata orang. Dan dengan tidak sengaja, saudara, sadar atau tidak sadar, dia menjalani hidupnya untuk memenuhi apa kata orang. Orang yang demikian, anak Tuhan yang demikian, hamba Tuhan yang demikian, saudara, bukanlah hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Dan hamba Tuhan atau anak Tuhan yang demikian tidak akan menerima pujian ketika berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Mari kita renungkan hidup kita pribadi lepas pribadi, saudara. Jangan-jangan kita pun hari ini menjalani hidup kita berdasarkan apa kata orang. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan, gaya hidup kita, fasilitas yang kita pakai, jangan-jangan semuanya ditentukan oleh apa kata orang. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang hidup glamor, saudara, hanya untuk memenuhi dan mendapatkan pujian dari orang lain. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang dalam hidup mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya itu melanggar firman Tuhan, hanya untuk memenuhi apa kata orang, supaya dia mendapatkan pujian dari orang lain. Dan itu yang menentukan sukacitanya dan kebanggaannya dalam hidupnya. Saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara hidup seperti itu, ini waktunya untuk kita bertobat, saudara. Hidup kita bukan untuk memenuhi apa kata orang. Kita ada di dunia ini, tujuannya bukan supaya melakukan, berjuang untuk memenuhi apa kata orang, tetapi ada tujuan yang jauh lebih mulia daripada hanya memenuhi apa kata orang supaya dapat pujian dari orang lain. Ada tujuan yang jauh lebih mulia dari itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita perlu belajar dari Paulus. Ketika dia berkata, bagiku sedikit sekali, artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Memang Paulus tidak berkata, bagiku tidak ada artinya. Tetapi dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika orang lain menilai dia, itu menjadi pertimbangan bagi dia, tetapi bukan itu yang menentukan kehidupannya. Bukan itu yang menentukan cara hidupnya. Saudara, dalam kita menjalani hidup kita juga demikian. Mungkin apa yang dikatakan oleh orang lain, penilaian orang lain, itu perlu kita pertimbangkan. Tetapi bukan itu yang menentukan cara hidup kita. Bukan itu yang menentukan gaya hidup kita. Dan jika kita meneladani Paulus, bahwa bukan apa kata orang lain yang menentukan hidup kita, maka kita akan menjalani kehidupan yang dipercaya dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan orang yang demikian akan menerima pujian dari Allah kelak. Itu yang pertama, saudara. Dan kemudian yang kedua yang ditegaskan oleh Paulus, masih di ayat yang ketiga, di mana dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan.
Berikutnya Paulus juga menegaskan bahwa dia juga tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya. Karena dia juga mengatakan bahwa aku tidak sadar akan sesuatu. Dia tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya terhadap dirinya sendiri, karena penilaian-penilaian diri kita, dia sadar penilaian-penilaian dirinya itu juga sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Itu sangat dipengaruhi oleh masa lalu, itu sangat dipengaruhi oleh situasi kehidupan, itu sangat dipengaruhi juga oleh apa kata orang lain. Itu sebabnya Paulus berkata, diriku sendiri tidak aku hakimi. Aku tidak hidup berdasarkan penilaian-penilaian diriku. Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita, seringkali apa yang kita pikir, begitulah cara kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana cara pikir kita, begitulah cara kita menjalani hidup kita. Dan itu baik, nanti di poin ketiga kita akan belajar. Itu baik jika itu benar. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali pikiran-pikiran kita itu ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang belum tentu benar. Bahkan kemungkinan besar itu salah, karena pikiran-pikiran kita sangat dipengaruhi oleh perkara dunia, oleh situasi dunia, oleh masa lalu dan sebagainya dan sebagainya. Paulus berkata, aku tidak hidup berdasarkan apa penilaian diriku sendiri, karena dia sadar bahwa dalam kehidupannya pikiran-pikirannya belum tentu benar. Dia sadar bahwa pikiran-pikirannya bisa saja dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga dia berkata, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Dia tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya sendiri. Saudara, ada dua hal yang kita sudah belajar. Kalau kita hidup berdasarkan dua hal tersebut, hidup kita bisa tersesat. Hidup berdasarkan penilaian orang lain, hidup berdasarkan penilaian diri sendiri. Maka jika kita hidup berdasarkan dua hal ini, hidup kita bisa tersesat. Begitu banyak orang tersesat, begitu banyak orang menderita oleh karena apa kata orang lain, oleh karena penilaian dirinya sendiri. Begitu banyak orang-orang yang akhirnya melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuannya oleh karena dipengaruhi apa kata orang, oleh karena dipengaruhi apa yang dia mau, apa yang dia nilai sesuatu yang baik. Dan hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah kita masih hidup dipengaruhi oleh dua hal ini? Hidup berdasarkan apa kata orang, atau hidup berdasarkan penilaian diri kita? Kalau kita masih hidup ditentukan oleh dua hal itu, saudara, kita perlu merenung betul-betul malam hari ini. Jadi mungkin saudara bertanya, kalau demikian, bagaimana kita harus hidup? Berdasarkan apa kita harus hidup? Itu hal ketiga yang akan kita belajar, saudara. Di ayat 4, Paulus menegaskan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Lihat saudara, kalimat terakhir dia berkata, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dan kemudian ayat 5 bagian terakhir, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Cara hidup bagaimana yang dijalani oleh Paulus?
cara hidup yang berdasarkan penilaian Tuhan. Dia berkata, Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Dia menjalani kehidupannya berdasarkan penilaian Tuhan, berdasarkan apa kata Tuhan. Itulah cara hidup yang dijalani oleh Paulus. Maka sebagai hamba Tuhan yang menjalani hidupnya berdasarkan apa kata Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercayai. Itu ayat kedua tadi, saudara. Dan kemudian pada akhirnya dia akan menerima pujian dari Allah. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita harusnya menjalani kehidupan kita supaya kita menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan yang bisa dipercayai, yang kelak akan menerima pujian dari Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itulah cara hidup yang harus kita jalani. Kalau begitu, bagaimana jika ada orang lain yang menilai kita, ada orang lain yang memberi nasihat kepada kita, dan nasihatnya itu berdasarkan firman Tuhan? Itu baru benar, saudara. Jika penilaian-penilaian orang lain tersebut sesuai dengan firman Tuhan, maka itu patut kita ikuti, karena pada dasarnya yang kita ikuti adalah apa kata kebenaran firman Tuhan. Dan jika dalam kehidupan saudara, prinsip-prinsip yang saudara sudah pegang dalam hidup saudara adalah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan jika demikian, apakah saudara bisa hidup berdasarkan penilaian saudara? Ya, itu benar, saudara. Jika memang prinsip-prinsip dalam kehidupan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Karena jika prinsip yang kita ikuti berdasarkan penilaian kita sudah berdasarkan firman Tuhan, maka sebenarnya prinsip firman Tuhanlah yang kita ikuti. Itulah cara hidup yang seharusnya kita jalani dalam hidup kita, saudara. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Dalam kita menjalani hidup kita, kemewahan, fasilitas, tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tapi dalam kita menggunakan fasilitas, dalam menggunakan kemewahan dan sebagainya yang dikaruniakan Tuhan, yang diberkatkan Tuhan kepada kita, apakah kita menggunakannya dengan benar? Kalau kita menggunakannya dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak masalah apapun kata orang lain, saudara. Karena setiap manusia punya pikiran sendiri, dan dia akan mengeluarkan kata-kata penilaian sesukanya sesuai dengan pikirannya sendiri. Maka alangkah capeknya sebenarnya jika ada orang yang menjalani hidupnya berdasarkan apa kata orang. Hari ini yang ini akan berkata begini, dia ikuti. Besok orang lain akan berkata begitu, dia ikuti lagi. Besoknya berbeda lagi, dia ikuti lagi. Besoknya dan lusa dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia mengikuti semua apa kata orang, maka hidupnya betapa susahnya, betapa capeknya kehidupan yang demikian. Seharusnya kita menghidupi, menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka tidak masalah apapun kata orang lain, saudara. Kita tanggapi saja dengan positif, tetapi kita jalani berdasarkan prinsip firman Tuhan. Apapun kata orang lain, kita tunjukkan reaksi yang positif kepada mereka, tapi kita menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah prinsip-prinsip pribadi kita, penilaian-penilaian pribadi kita juga, itu diisi, dibentuk, diproses oleh firman Tuhan, supaya sekalipun kita menjalani hidup kita
berdasarkan prinsip-prinsip yang kita pegang dalam hidup kita. Prinsip itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian kita menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah jalan kehidupan, cara kehidupan yang dijalani oleh Paulus, sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Itu yang menjadi perjuangannya ketika dia berkata di ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Itu yang dia rindukan. Dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan yang dapat dipercayai. Dan untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, dia berkata, aku tidak hidup berdasarkan apa kata orang, aku tidak hidup berdasarkan penilaian-penilaian pribadiku, tetapi aku hidup berdasarkan apa kata Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian dia menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Dan upah dari itu, ayat 5 bagian terakhir, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Orang yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan penilaian pribadi, maka orang tersebut akan menerima pujian dari Allah. Saudara, sebagai aplikasinya di dalam kehidupan kita, mari kita koreksi, analisa jalan kehidupan yang kita jalani. Hidup kita singkat, hidup kita hanya sekali, saudara. Jangan salah dalam kita menjalani hidup kita, supaya jangan murka Tuhan yang kelak kita terima, tapi biarlah pujian dari Tuhan yang akan kita terima. Pujian yang indah ketika kita berdiri di hadapannya, kita mendengarkan pujian-pujian dari Tuhan oleh karena perjalanan hidup yang kita jalani. Untuk kelak kita menerima pujian dari Tuhan, yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup kita, tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain, tidak hidup berdasarkan penilaian diri sendiri, melainkan hidup berdasarkan kebenaran prinsip firman Tuhan. Kita bersyukur, saudara, buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bapa yang baik, di malam hari ini kami sudah belajar bersama ya Tuhan, bahwa di dalam kami menjalani hidup kami, untuk kami menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya, untuk kami menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercayai, dan kelak kami akan menerima pujian dari Allah kami, dari Tuhan kami. Maka dalam kami menjalani hidup kami tidak akan hidup berdasarkan apa kata orang lain, kami tidak akan hidup berdasarkan penilaian pribadi kami, tapi kami akan hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami mau jalani hidup kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan kelak kami akan berdiri di hadapan Tuhan dan menerima pujian dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa.
Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan